Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ulangi lagi ya, karena tadi terputus ya, gangguan apa itu ya. Baik, saya akan share screen. Udah lancar ya. Oke, ini mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Pertemuan ke-8 ini mengenai Al-Quran dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, penting kita bahas ini karena banyak sekali fenomena-fenomena penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini ya. Ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran beberapa abad yang silam ya, 14 abad yang lalu ya. Ternyata Al-Quran sudah membicarakannya ya, sudah menerangkannya kepada kita semua ya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dahulu kala itu umat Islam ya itu memiliki kejayaan dan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena memang ketika itu umat Islam sangat dekat dengan Al-Quran ya. Nah, adapun sekarang ya, karena memang umat Islam sangat jauh dari Al-Quran. Oleh karena itulah kita mengalami ketertinggalan ya, ketertinggalan ya yang mana ilmu pengetahuan teknologi ini ya. Nah, memang Al-Quran itu bukanlah kitab atau bukanlah buku ilmu pengetahuan, bukanlah kitab iptek ya. Akan tapi di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang tadi saya jelaskan ya. Bukti-bukti ilmu pengetahuan dan teknologi ya yang telah dijelaskan ya, dan ilmu pengetahuan teknologi penemuan sekarang ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, dan kalau secara penemuannya itu membutuhkan teknologi tinggi ya. Nah, artinya 14 abad yang silam sebelum ada penemuan alat-alat teknologi yang canggih ya, ternyata Al-Quran sudah membahasnya ya. Ternyata Al-Quran sudah membahas itu semua ya. Padahal dahulu kala belum ada ya. Dahulu kala belum ada yang namanya alat-alat teknologi yang canggih ya. Nah, kita pada saat ini akan menjelaskan mengenai alam semesta ya. Nah, apa saja yang ada di alam semesta ini, segala penemuan ilmu pengetahuan teknologi ya yang ada pada alam semesta. Walaupun banyak ya teman-teman ya, ini saya baru ambil sebagian saja. Yaitu yang pertama adalah proses penciptaan alam semesta ya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59 yang artinya yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dialah Allah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah kepada Muhammad tentang Allah ya, kepada yang lebih mengetahui yaitu Muhammad ya, tentang Allah Subhanahu wa taala ini ya. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya bahwa alam semesta ini terbentuk dalam 6 masa atau 6 proses ya. 6 proses alam semesta. Ada salah satu cabang ilmu pengetahuan apa ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu ya, karena background saya juga bukan itu ya. Ada kalau tidak satu namanya paleontologi ya. Nah, itu dia membagi beberapa masa-masa zaman-zaman ya pembentukan alam semesta. Ada yang namanya itu zaman Azoikum, ada masa apa itu ya. Nah, secara detailnya mungkin teman-teman bisa mencari sendiri ya. Tapi yang pastinya setelah dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata benar ya. Adanya lapisan-lapisan ya dalam bumi ini yang menerangkan bahwa alam semesta ini memang diciptakan dalam prosesnya 6 masa atau 6 proses ya. 6 kali proses. Selain itu juga ya setiap masa atau setiap proses alam semesta ini
dia apa namanya dihuni oleh hewan yang berbeda-beda ya, dihuni oleh hewan yang berbeda-beda, dan bahkan hewan-hewan yang dahulu kala itu pernah menghuni bumi ini pun sampai saat ini juga masih ada ya, sebagian punah, sebagian masih bertahan ya, seperti komodo ya, terus apa lagi ya, hewan-hewan melata itu ya. Nah itu masih ada sampai saat ini. Nah, yang menjadi fenomena menarik ini adalah teori Darwin ya, teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet ya, lalu monyet itu berasal dari makhluk hewan melata ya, lalu hewan melata itu berasal dari ikan ya, lalu ikan berasal dari amuba dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi si Darwin ini ya, dia ingin menolak ya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia ingin menolak bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna ya. Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh ya, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Artinya apa? Artinya manusia ini diciptakan langsung dalam keadaan yang sempurna, bukan dalam keadaan separoh-separoh ya. Kalau menurut Charles Darwin itu kan manusia itu prosesnya separoh-separoh ya. Separoh monyet ya, separoh manusia gitu kan, yang manusia yang berjalan bungkuk ya. Manusia yang berjalan bungkuk. Mungkin saya pernah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai pola jalan manusia ya, yaitu berjalan tegak. Ini merupakan salah satu pola yang sangat luar biasa ya. Kenapa teman-teman? Ketika manusia itu berjalannya bungkuk, itu membutuhkan energi ya, kekuatan yang lebih banyak dibandingkan dengan berjalan tegak ya. Sadar atau tanpa kita sadari, ketika kita berjalan membungkuk, itu kekuatan yang dibutuhkan itu lebih besar daripada kita berjalan dengan tegak ya. Artinya ya, seorang yang berjalan bungkuk ya, itu pasti tidak akan bisa bertahan lama ya. Tidak akan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia kekuatannya habis, ya, cepat habis. Nah, dari ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan alam semesta ini dalam 6 proses ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatunya ya. Nah, ini mengenai proses penciptaan alam semesta ya. Yang mana kita sadari ya bahwa alam semesta ini merupakan bukti ya adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta. Sebagaimana saya pernah juga memberikan ibarat ya dari Imam Abu Hanifah itu ya, yang sebuah perahu yang membelah lautan ya, perahu yang membelah lautan, lalu perahu itu bisa sampai ke tujuan, tapi bagaimana jika perahu itu tidak ada pengemudinya atau nakodanya? Pastilah perahu itu akan karam. Jangankan dia dihantam badai ya. Ya mungkin dia dalam keadaan tenang sekalipun, ketika sebuah perahu itu tidak ada pengemudinya, pastilah perahu itu akan hancur ya, menabrak batu karang ya. Nah, begitu pula dengan alam semesta ini ya. Alam semesta ini ya, walaupun dia dengan kesempurnaannya ya, dia butuh pengendalian, dia butuh pemelihara ya. Nah, siapakah yang memelihara alam semesta ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang telah mengendalikan semua alam semesta ini ya, yang menjadikan alam semesta ini berjalan dengan beriringan ya, dengan harmonis ya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang mengerikan ya. Yang pastinya dia akan menyelamatkan manusia ya dari segala mara bahaya. Ya.
Lalu bagaimana dengan awal terbentuknya alam semesta? Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui ya bahwa langit dan bumi ini dahulunya itu dalam keadaan yang menyatu ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, maka mereka tidak memiliki rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya pencipta ya yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa ya. Salah seorang ahli fisika ya, Stephen Hawking ya, itu pernah mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari suatu ledakan yang sangat luar biasa. Yang mana ledakan itu memiliki perhitungan yang sangat cermat. Memiliki dibilangnya tuh ya sesuatu yang sangat luar biasa lah. Perhitungan tuh sangat cermat. Bahkan Stephen Hawking mengatakan apabila ya alam semesta ini meledak dengan kecepatan yang lebih cepat ya, yang lebih cepat dari yang seharusnya ya, yang mana ada ya sekarang ini gitu ya. Misalkan dia lebih cepat aja, lebih cepat dikit gitu, misalkan 1/miliar kali gitu ya. Maka alam semesta itu tidak akan terbentuk menjadi alam semesta, dia akan terlepas dari inti alam semesta itu. Ya. Begitu pula sebaliknya, apabila alam semesta ini ledakannya lebih lambat ya, lebih lambat sepersekian atau lebih lambat 1/miliar kali ya dari yang seharusnya, maka alam semesta itu juga tidak akan pernah bisa terbentuk. Kenapa? Karena dia akan kembali ketarik ke dalam inti dari ledakan alam semesta itu sendiri. Artinya, ledakan alam semesta ini atau teori Big Bang ini merupakan suatu ledakan yang bukan sembarang ledakan, melainkan ini adalah suatu memang ledakan yang memang sudah perhitungan ya, sudah ada teori perhitungannya ya. Nah, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia ya. Nah, inilah ya bukti adanya Allah Subhanahu wa taala ya bahwa alam semesta ini ya terbentuk dengan adanya suatu perhitungan yang sangat cermat, yang sangat luar biasa. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 ini dikatakan bahwa kanata ratqan fafataqnahuma ya. Ratqan itu ya kalau dalam bahasa Arab itu suatu satuan yang sangat rapat ya, sangat erat gitu ya. Nah, lalu fafataqnahuma ya. Nah, kami pisahkan. Nah, ini seperti biji tanaman ya. Seperti biji tanaman. Itu kan dia kerapatannya luar biasa ya biji tanaman. Nah, alam semesta itu jadi seperti itu. Ketika awalnya itu dia seperti sebuah biji tanaman ya. Seperti sebuah biji tanaman, lalu dia meledak seperti biji tanaman itu mengeluarkan cabang-cabang ya, kecambah-kecambah ya sehingga dia menjadi sebuah tanaman ya. Nah, seperti itu ya analoginya. Amat sangat disayangkan ya kita dalam memahami bahasa Al-Qur'an ini khususnya bahasa Arab ini sangat-sangat minim dan bahkan kurang ya. Ya jangankan ya teman-teman, saya mau tanya nih. Adakah di sini yang tidak bisa baca Al-Qur'an? Ya. Ya tidak usah dijawab ya, mungkin jawablah dalam hati teman-teman ya. Kalau memang ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an, maka belajarlah ya. Belajarlah secara mandiri ya di dekat-dekat rumah teman-teman ya. Belajarlah bahasa Al-Qur'an, baca Al-Qur'an ya, minimal membaca Al-Qur'an ya. Lebihnya lagi mungkin belajar bahasa Arab. Teman-teman jangan malu ya kalau belajar bahasa Arab. Saya sendiri pengen belajar bahasa Arab ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ya, di dalam Al-Qur'an itu yang menggunakan bahasa Arab ya. Ini banyak sekali arti ya dari
Al-Qur'an ini itu memiliki arti yang memiliki kekhususan ya. Yang mana mungkin dia amat sulit sekali untuk ditranslate ke bahasa lain. Karena dia memiliki turunan kata yang lebih banyak daripada bahasa lainnya ya. Nah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ini ayat 30 ya. Rotkon itu adalah perumpamaan ya. Seperti biji tanaman itu ya. Saking eratnya, saking rapatnya ya, itu diibaratkan seperti biji tanaman ya, seperti biji tanaman tersebut. Nah, inilah ya ibarat yang diibaratkan dalam Al-Qur'an ya mengenai penciptaan alam semesta ya. Nah, banyak sekali analogi-analogi ya yang luar biasa yang di dalam Al-Qur'an itu ya, yang mana analoginya itu tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Contohnya saja ya. Contohnya saja dalam Al-Qur'an orang muslim ya, orang yang beriman yang yang memberikan petunjuk pada orang lain itu dalam Al-Qur'an itu dikatakan seperti sebuah cahaya ya. Sebuah cahaya yang menerangi sekelilingnya ya, akan tetapi dirinya sendiri itu tidak terbakar ya. Itu dalam surat An-Nur ya, itu ada tuh. Jadi orang beriman yang memberikan petunjuk pada orang lain itu seperti sebuah cahaya ya. Cahaya yang menerangi sekelilingnya akan tapi dirinya sendiri itu tidak terbakar ya. Tidak seperti lilin ya. Nah, tidak seperti lilin. Lilin ya, dia menerangi sekelilingnya tapi dirinya sendiri itu terbakar. Tapi Al-Qur'an menggunakan bahasa yang lebih cantik, yang lebih luar biasa ya. Yang mana itu sangat-sangat luar biasa kalau kita pikir-pikir ya. Dia bisa menerangi sekelilingnya tapi dia sendiri tidak terbakar ya. Nah, dalam Quran surat An-Nur itu ya ada ya. Nah, kita kan sering menggunakan analogi kan. Wah, dia seperti lilin menerangi sekelilingnya. Tapi lilin kan terbakar kan. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu dia menerangi sekelilingnya tapi dia tidak terbakar ya. Luar biasa ya. Bisa menerangi sekelilingnya tapi dirinya sendiri tidak terbakar ya. Nah, itu umpama-umpama dalam Al-Qur'an ya. Nah, lalu juga dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-47 ya, mengenai mengembangnya alam semesta ya. Nah, di sini artinya dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sungguhnya kami benar-benar menguaskannya ya. Nah, dalam ayat ini ya membuktikan bahwa alam semesta ini makin lama semakin meluas. Semakin meluas. Dan temuan teknologi yang terakhir-terakhir ini mengungkapkan bahwa ternyata alam semesta itu berbentuk trompet ya teman-teman ya. Alam semesta itu ternyata berbentuk seperti trompet. Nah, inilah mungkin walau alam ya. Apakah ini adalah sangkakalanya malaikat Israfil ya? Ya bisa jadi ya. Alam semesta ini sendirilah yang merupakan sangkakalanya malaikat Israfil ya. Karena dikatakan juga dalam Al-Qur'an ya, surat yang lain ya, bahwa mereka itu ya itu manusia ya. Mereka akan mati dalam satu kali teriakan. Ya. Teriakan itu maksudnya apa? Ya suara ya. Ya mungkin suaranya malaikat Israfil yang begitu menggelegar ya, bisa menghancurkan semua alam semesta ini. Ya, dalam satu hadis juga kan dikatakan ya, malaikat Israfil itu tingginya besarnya itu lebih besar ribuan kali daripada malaikat Jibril ya. Memang malaikat Israfil itu kalau tidak salah yang paling besar ya. Malaikat Jibril itu besarnya itu berapa kali ininya, tapi ternyata malaikat Israfil itu tingginya lebih tinggi lagi daripada malaikat Jibril ya. Ya mungkin itulah ya, trompetnya aja alam semesta ya, ya pasti yang niupnya pasti lebih besar lagi kan. Nah, ini alam semesta ini dia semakin lama semakin mengembang, semakin meluas. Sampai mungkin pada satu titik tertentu ya, dia akan mungkin mentok ya. Dia akan mentok ya.
dan dia akan saat itulah ya alam semesta itu akan dihancurkan ya. Begitu dihancurkan ya, dia akan kembali menguncup ya, dia akan kembali hancur ya, kembali lagi ya dan akhirnya hancur ya. Nah, itu baru hipotesa saya ya teman-teman ya. Nah, pastinya berdasarkan temuan-temuan yang ada, berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi yang ada, terakhir itu yang diuji coba oleh Hubble ya. Hubble itu kalau tidak salah jadi ada nama ininya, teleskop Hubble ya. Hubble itu ada penemu bukan teleskop apa sih? Teropong bintang ya. Teropong bintang ya. Hubble itu dia menemukan bahwa bintang ya itu makin lama warnanya semakin memudar. Artinya ternyata bintang itu dia semakin menjauh ya. Nah, ketika dia semakin menjauh artinya berarti dia semakin mengembang, semesta semakin mengembang ya. Nah, Einstein, Albert Einstein, ya, teman-teman jangan salah ya. Albert Einstein itu ternyata juga mengalami kesalahan ya. Kita sering sekali memuja-muja ya. Albert Einstein, ternyata Einstein itu awalnya pikirannya salah. Dia menganggap bahwa alam semesta ini bersifat statis atau tidak bergerak sama sekali. Ya dulu begitu ya sekarang gitu. Alam semesta yang bersifat statis. Nah, akhirnya Hubble pun mengajak Einstein untuk melihat. Nah, akhirnya Einstein sadar ya dan akhirnya mengoreksi segala teori-teorinya ya menjadi teori yang lebih kuat lagi ya daripada sebelumnya ya, ketika dia melihat kebenaran dari alam semesta ini bahwa tidak bersifat statis ya. Alam semesta ini bersifat dinamis. Nah, lalu ya alam semesta ini memiliki jalur atau garis edar ya. Nah, ini dalam Quran surat Yasin dan surat Al-Anbiya ayat 33 ya. Nah, ini dijelaskan bahwa dan di antara kekuasaan Allah itu adalah adanya malam dan siang ya. Matahari dan bulan masing-masing dari kurnia itu beredar dalam garis edarnya. Garis edar itu maksudnya apa? Dia ada jalurnya ya, dia ada jalurnya. Dia ada jalurnya. Nah, jalur atau garis edar alam semesta ini telah diambil teorinya oleh ilmu navigasi atau pesawat terbang ya. Teman-teman mungkin sering melihat pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu kita lihat mungkin ya kalau kita tahu teorinya ya kita mungkin lihatnya seperti ya pesawat lewat aja gitu kan ya. Tapi di samping itu ya pesawat ketika terbang itu dia tidak sembarang terbang. Dia ada waktu ya kapan dia harus terbang lewat lintang berapa ya, sudut berapa ya, dia harus berada di situ jam berapa. Itu semua ada garisnya ya. Itu semua ada garisnya. Pesawat terbang itu dia harus lewat itu jam berapa dan lewatnya jam berapa itu dia ada waktunya dan dia ada garisnya ya. Nah, ada menara pemantaunya ya, ada menara pemantaunya. Nah, itu saja baru pesawat terbang. Walaupun terkadang terjadi kecelakaan ya. Nah, tapi itu di luar dari kendali dari pemantaunya kan. Nah, kita tidak bisa bayangkan ya dengan alam semesta ini yang begitu luasnya ya. Alam semesta ini yang begitu banyaknya planet-planet, bintang-bintang. Ini bisa begitu berjalan beriringan dengan begitunya harmoninya alam semesta ini ya. Itu kita tidak bisa bayangkan ya. Yang mana masing-masing dari alam semesta ini ya, dari planet-planet ini di alam semesta ini dia bisa berjalan ya dengan keteraturan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau teman-teman menggali lebih dalam lagi, ini mungkin lebih takjub lagi. Yang saya sampaikan ini baru sebagian ya teman-teman ya, baru sebagian. Ini belum lagi kita bahas mengenai kecepatan planet-planet ini dia ketika mengelilingi matahari, ketika matahari dan planet-planet itu mengelilingi matahari yang lebih besar lagi dan mengelilingi yang lebih besar lagi, dan itu semua ya ada dalam Al-Quran. Nah, makanya teman-teman ini belajarlah ya, belajar dari dalam Al-Quran ya, dan juga galilah Islam ini semakin dalam lagi, lebih dalam lagi ya, agar
teman-teman bisa lebih tahu ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang mengenai penemuan iptek di muka bumi ya. Tadi aja tuh di alam semesta ya, di luar bumi ya. Nah, lalu bagaimana dengan di muka bumi ini ya? Yang pertama adalah ya, kita sendiri, yaitu manusia ya. Manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang menjadi wakil Allah di muka bumi ini atau khalifatullah fil ard ya. Menjadi wakil Allah di muka bumi ini, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Ya. Nah, dahulu kala 14 abad yang lalu belum ada teknologi yang bisa mengungkapkan ya manusia itu seperti apa proses penciptaannya ya. Dalam ayat-ayat yang lain juga ya dikatakan ya proses manusia itu ya dari 40 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua ya. Artinya proses dari segumpal darah menjadi seperti sebuah lintah ya, dari lintah itu membentuk lagi, ada tangan, ada kaki dalam proses 40 hari ya. Nah, itu semua adalah proses yang telah diungkapkan dalam Al-Qur'an ya. Proses yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Lalu sidik jari manusia ya. Nah, ini juga dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan 4. Yang artinya apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna ya. Jari jemarinya sampai ujung-ujungnya dengan sempurna. Artinya apa? Adanya sidik jari manusia di situ ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membentuk kembali manusia sampai ke sidik jarinya kembali lagi seperti semula ya. Nah, tentang sidik jari ini sebenarnya telah diambil ilmunya ya pada zaman sekarang ini menjadi sistem barcode ya, atau ya sistem kode barang itu ya. Jadi sekarang kan ada sistem barcode ya, itu setiap barang itu dikasih kode-kode ya, agar kenapa bisa dikenali, gampang diidentifikasi gitu kan dengan adanya sistem barcode. Nah, manusia itu 14 abad yang lalu itu sudah dibarcode oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan sistem barcode itu ya. Yaitu manusia itu ternyata dari awal diciptakan itu udah ada barcode-nya. Ya, itu apa? Sidik jari manusia itu adalah barcode dari manusia. Ya, yang mana tidak ada satupun manusia yang memiliki sidik jari yang sama. Ya. Bahkan dalam sistem barcode itu terkadang ada aja kan, saking banyaknya barang ya, sampai-sampai ada barang yang barcode itu sama. Gitu kan. Barang-barang yang sejenis gitu ya, barcode-nya biasanya sama. Nih, sabun ya, nah, ini biasanya barcode-nya sama tuh, sabun apa misalkan itu ya. Nah, kan jumlahnya banyak tuh. Nah, ini kalau sabun barcode-nya ini gitu kan. Nah, tapi manusia nggak kayak gitu kan. Yang namanya manusia itu semuanya beda ya. Bahkan yang kembar sekalipun dia sidik jarinya beda ya. Nah, itulah maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ya. Manusia aja bingung sekarang dengan sistem barcode kan. Dia kadang-kadang bikin barcode-nya sama gitu ya, padahal harusnya berbeda. Lalu mengenai pertemuan dua arus laut yang berbeda. Nah, ini dalam Selat Mediterranean ya, yaitu adanya arus air laut yang satunya agak tawar, yang satunya asin ya, atau memiliki massa jenis yang berbeda. Ya, kalau bahasa fisika massa jenis yang berbeda. Karena ada massa jenis yang berbeda ya, adanya tekanan laut, ya tekanan udara ya,
sehingga massa jenis yang berbeda sehingga adanya ketegangan permukaan. Bahasa fisikanya itu adanya tegangan permukaan yang berbeda antara laut yang satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Furqan dijelaskan bahwa dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding yang tidak tembus. Nah, dinding yang tidak tembus ini dalam ilmu fisika disebut dengan tegangan permukaan, ya. Nah, tegangan permukaan ini dalam Al-Quran. Oke, teman-teman, ini waktunya ternyata tinggal 1 menit lagi. Kayaknya nanti kita bisa terputus ini ya. Oke, lalu diciptakannya berpasang-pasangan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 ya. Nah, ini segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Nah,